bibit katak aman tidak terserang jamur atau kutu loncat karena kalau bibit katak tidak ditanganin secara maksimal atau dibiarkan di dalam pengarantinaan itu akan bisa terkena kutu loncat. Nah, video ini akan memberikan tutorial cara efektif dan mudah tidak terkena jamur sampai musim tanam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat kita semuanya, dan semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang khususnya petani porang, sebelum penanaman untuk bibit katak, yang perlu kita lakukan yaitu dikasih obat atau sebelum dikarantina bibit itu harus dikasih obat loh. Soalnya kalau nggak dikasih obat yaitu yang jelas terkena kutu. Jadi untuk kutu itu menyerang atau menyedot nutrisi yang ada di dalam bibit katak seperti ini tuh. Nah, jadi katak ini kalau terkena kutu satu saja nanti bisa menular untuk yang lainnya seperti itu, dan itu menularnya sangat cepat sekali. Jadi buat dulu-dulu semuanya mungkin yang baru mengenal atau baru beli bibit katak terus dibiarkan, yang jelas terkena penyakit atau kutu. Nah, saat ini Kang To mau ngasih obat pada bibit katak Kang To yang mau Kang To tanam untuk tahun 2026 nanti. Dan sebelum Kang To karantina yaitu Kang To obat. Jadi buat teman-temanku semuanya, nih Kang To punya tip mungkin bisa bermanfaat bagi dulu-dulu semuanya. Dan ini sebelum Kang To karantina, Kang To obat yaitu insektisida lor, mencegah agar tidak terkena kutu. Ini pun kalau misalkan sudah terkena kutu, dikasih obat ini insya Allah akan kembali normal lagi dan kutu-kutu akan mati seperti itu. Nah, ini cukup sederhana. Ini jenisnya yaitu bubuk atau bukan, Kang To tidak menyebutkan nama tapi ini. Nah, dan ini Kang To sebelum Kang To karantina yaitu Kang To kasih ini. Dan untuk caranya yaitu jangan disemprotkan. Kalau disemprot katak itu terlalu licin kalau kena air, jadi yang jelas yang kena yang atasnya saja, nggak bisa merata. Nah, untuk ngasih obat bisa 5 sendok atau 6 sendok, pokoknya secukupnya. Dan ini walaupun banyak nggak apa-apa loh, nggak ngaruh sama. Kalau Kang To kayak gini aja. Nah, ada kira-kira
5 sendok yang perlu disiapkan buat teman-temanku semuanya, yaitu bak, dikasih air, setelah itu dikasih insektisida dan diaduk secara merata seperti ini. Nah, memang cara ini cukup efektif, Lur. Soalnya kalau langsung ditabur di dalam bibit, biasanya bibit itu jelek, Lur, berwarna putih, seolah-olah itu terkena penyakit, padahal itu dikasih obat. Tapi kalau dikasih taruh di ember seperti ini, itu akan semakin glowing untuk bibit katak dan aman dari ini kurang. Nah, dikasih lagi, nah, seperti ini. Nah, setelah diaduk secara merata, yaitu untuk bibit katak langsung dimasukkan ke dalam ember seperti ini. Nah, dan ini bisa merata, Lur. Soalnya kalau ini bibit langsung disemprotkan, yang jelas yang kena yang atas, nggak bisa merata seperti itu. Dan ini cara saya atau cara kami kurang jauh nih. Nah, bibit itu kangkang masukkan sini. Nah. Memang harus begini, Lur. Kalau nggak begini biasanya terkena kutu. Kalau sudah terkena kutu, untuk bibit katak ini akan kering. Bibit katak akan kering dan ini tidak akan tumbuh seperti ini, karena untuk kutu-kutu yang diserap atau yang dimakan yaitu nutrisi yang ada di dalam bibit katak seperti ini. Dan ini cukup mudah, dan kalau ditaruh di dalam ember yang katak kering atau yang tidak masuk itu akan ngambang, Lur, seperti ini. Nah ini sudah kelihatan dia nggak tenggelam, berarti ini jelek seperti ini. Dan ini nggak lama, nggak apa-apa, Lur, kalau sudah dimasukkan seperti ini. Ini setelah dimasukkan nanti diangkat, ditiriskan, Lur, nanti ditaruh di rak-rak seperti itu. Insya Allah sampai bulan 8, bulan 9 menjelang musim tanam ini tidak akan terkena kutu loncat. Nah, seperti ini. Nah, setelah dimasukkan ke dalam ember, sekiranya sudah ada 1/4 jam atau setengah jam atau 1 jam, itu nggak apa-apa, Lor. Setelah itu ditaruh di atasnya agar air cepat jatuh ke bawah dan umbi untuk bibit katak akan kering. Setelah itu nanti seperti ini, Bro. Nah, sebelum masuk ke dalam rak, ditiriskan dulu.
seperti ini. Nah, jadi glowing lor. Nah, setelah sekiranya nanti ini sudah kering, airnya sudah kering, nanti bisa dikarungin seperti itu juga bisa, nanti ditaruh di rak-rak seperti itu juga bisa, atau dileseh di tempat yang kering seperti ini juga nggak apa-apa. Yang penting ada udara yang masuk. Insya Allah sampai di bulan 8, 9 sampai bulan 12 nanti bisa tumbuh tunas sendiri. Soalnya bibit katak itu walaupun nggak ditanam menjelang Agustus atau bulan 8, insya Allah akan tumbuh tunas sendiri loh, walaupun belum ditanam seperti itu. Nah, ini seperti itu. Setelah kering nanti bisa ditaruh di rak-rak atau di leseh seperti ini. Nah, seperti itu bolo, mungkin bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soalnya buat teman-temanku banyak juga mengalami sebelum penanaman katak rata-rata itu keluar putih-putih, yang tentu itu cabuk lur atau kutu loncat seperti itu. Nah, seperti ini bolo. Setelah sekiranya cukup, ambil. Jadi kita juga nggak terlalu banyak-banyak mengeluarkan biaya untuk obat. Nah, masuk sini, kembali sini. Tapi kalau disemprotkan nggak rata-rata semprot terus kan percuma, obatnya langsung larut ke dalam tanah, tapi bibit katak tetap kering. Soalnya kalau seperti ini loh, disemprot dari atas pakai obat, yang bawah untuk bibit katak itu nggak kena obat loh, akan kering. Soalnya bibit katak itu sifatnya kalau kena air itu langsung nggak bisa meresap gitu loh, langsung air itu meluntur seperti itu. Nah, seperti ini yang belum. Nanti kalau sudah kering nanti baru dipindah ke rak-rak seperti itu. Dan kalau misalkan punya rak-rak, setelah seperti ini langsung ditiriskan di rak-rak juga nggak apa-apa lor. Nah, ini sementara yang baru Kang To bawa pulang. Nanti kalau setelah pengambilan lagi, nanti kita kasih obat lagi dan kita karantina seperti ini. Dan ini buat teman-teman misalkan mau ditanam sekarang juga bisa loh. Untuk bibit katak ini selagi masih ada hujan. Kalau ada hujan, tanah itu akan tertutup rapat, akan kembali rapat, jadi sudah aman. Tapi kalau bisa ya diobat dulu. Kalau nggak diobat, terutama jamur itu akan terus memakan bibit katak ini, dan walaupun bisa tumbuh itu biasanya akan menjadi busuk batang pangkal, yaitu tadi dari bibit-bibitnya tadi yang
terserang penyakit dan tidak diobat, seperti itu bolong.